Brother and sister, apa kabar? Masih ingat kan video saya ini? Ini saya sertakan cuplikannya. Brother and sister, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari pengajaran yang benar. Ya, jadi sebelum di konten sebelumnya saya mengemukakan bahwa kita memiliki pengajaran yang benar, cara beribadah yang benar, dan cara hidup yang benar. Kita masih di hukum yang terutama, pengajaran yang benar. Kalau kita memiliki pengajaran yang benar, brother and sister, maka seluruh umat Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus, di seluruh lapangan pekerjaan mereka, terutama yang berkecimpung sebagai gembala jemaat, pemimpin jemaat, gembala gereja, pemimpin gereja, dan pemimpin kelompok rohani, itu wajib satu, mengajarkan seluruh ajaran Tuhan kita yang ada di dalam Alkitab tanpa terkecuali. Karena ini adalah kebenaran, maka seluruhnya harus diajarkan, termasuk dan terutama perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Termasuk dan terutama perkataan-perkataan Tuhan Yesus bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Itu yang pertama. Oke, brother and sister. Nomor 2. Kita tidak boleh sok tahu. Hal-hal kebalikan dari yang nomor 1. Yang nomor 1 tadi, seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama dan Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, itu harus diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua justru sebaliknya. Apa-apa yang tidak diajarkan di dalam sini, itu tidak boleh diucapkan seolah-olah itu ada di dalam sini, di dalam Alkitab ini. Oke, yang ketiga, kita tidak perlu suplemen atau bagian di luar Alkitab ini untuk menunjang kebenaran Alkitab ini. Ini adalah kebenaran itu sendiri. Oke, kalau kita mau belajar sejarahnya mengenai Alkitab ini, itu 2 hal yang berbeda. Tapi kebenaran Allah di dalam Alkitab ini tidak setara dengan apapun. Saksikan juga cuplikan video berikut ini. So what do you think the greatest threat is to the church in our generation? It's pastors. Honestly. The pastors. Anywhere, God has given 3 offices, I believe, to the church: evangelist, pastor, and teacher. Wherever you see a weak church, you see these weak men. Either they're non-existent, they're unbiblical, or they're unconverted. And all this talk about the judgment on our country because of its immoralities and everything else, never forget, judgment always begins with the household of God. And I am astounded at the lack of the fear of the Lord and the lack of biblical knowledge among those who would call themselves the ministers of Christ. Saksikan juga cuplikan video berikut ini. Ini berita Injil, bukan kesembuhan, berita Injil. Yang harus diberitakan itu berita pertobatan dan pengampunan dosa. Di mana-mana kita khotbah harus menegur dosa dan kejahatan. Entah dia orang kaya atau orang miskin, sama saja. Saya kasih tahu kepada pendeta-pendeta, kalau Anda nggak berani menegur dosa orang kaya, Anda penjahat. Karena Anda tertarik uang orang kaya, tapi jiwanya kau jorokin ke neraka. Jadi brother and sister, realitanya Alkitab yang mengatakan dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen masuk ke dalam kerajaan ini.
ke dalam kerajaan surga, ke tempat kediaman Allah kita yang maha suci, maha mulia, maha kudus. Saksikan terus konten-konten saya tentang pertobatan dan lahir baru yang akan sangat rinci sekali sehingga kita memahami karakter seperti apa yang fit, yang cocok, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus untuk kita bisa tinggal di tempat kediamannya. Ya, brother and sister, supaya kita tidak dimanipulasi oleh si iblis. Terlebih ketika Tuhan mengatakan bahwa pergilah kalian para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Hindari itu ya brother and sister. Oke?